Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Firmalinda MSI selaku Kepala Sekolah SDN Malakajaya 05 Pagi. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 3.1. Apa kabarnya Ibu hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Saya di sini akan melakukan wawancara untuk Ibu. Terima kasih atas waktu yang Ibu telah berikan. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Ibu jawab identifikasi kasus-kasus. Ya, memang ada aja kasus-kasus yang ada di sekolah. Saya akan menyelesaikannya secara baik dan berdiskusi dengan teman-teman, apalagi dengan wakil yang ada dan guru-guru senior. Jadi akan kami selesaikan secara musyawarah dan berdiskusi terlebih dahulu. Begitu Dina. Baik Ibu, sangat bagus sekali ya apa yang Ibu akan ambil cara-cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Nah, selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ibu mengambil keputusannya ya memang dengan cara yang tadi ya, kasus-kasusnya itu dilihat dulu kasusnya seperti apa, apakah bisa diselesaikan di sekolah, kemudian saya minta pendapat teman-teman yang ada di sekolah, kemudian dengan secara personal juga saya panggil ya, selesaikan dengan cara saya sendiri pendekatan, dan akhirnya minta pendapat sama wakil dan guru-guru senior yang ada, baru kita putuskan seperti apa, ya, cari jalan solusi terbaik untuk masalah atau kasus tersebut. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu benar-benar melibatkan semua rekan ya Bu ya. Ya, untuk selanjutnya lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya ya maksudnya pertama Ibu panggil secara personal, kemudian ceritakan masalah dan kasusnya seperti apa. Kalau bisa ya diselesaikan secara personal, mengadakan pembinaan kepada beliau. Ya harapan tentu berubah ya, personal tersebut berubah, dari pembinaan seperti apa, mungkin secara religi ya bisa juga disampaikan. Jadi tetap bermusyawarah, akhirnya tetap bermusyawarah karena kasus-kasus etika dan segala macam yang ada di sekolah ini tentu tidak akan nanti terjadi juga kepada personal-personalan yang lain. Jadi kita secara terbuka mengungkapkan kasus ini supaya tidak ada terjadi kejadian kedua kali. Jadi untuk pembinaan semuanya, akhirnya pembinaan untuk semua. Kalau binaan yang pertama adalah untuk personal yang melakukan kasus, dan untuk semuanya nanti saya bina untuk semuanya. Begitu. Prosedur yang Ibu lakukan selama ini sudah sangat baik ya Ibu di SDN Malakajaya 05 tentunya. Musyawarah dengan musyawarah dengan rekan seluruh sekolah. Dan terbuka. Keterbukaan. Nah, kira-kira hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, kalau saya selama ini yang saya lakukan ya seperti itu. Efektifnya kita face to face dengan seseorang yang punya kasus, kemudian
ini semuanya tidak lepas ya. Mungkin kasus itu juga berkaitan dengan orang tua, ada berkaitan dengan guru, ada berkaitan dengan anak gitu. Jadi saya eh, tentu memanggil atau mengadakan pendekatan persuasi kepada guru tersebut atau kepada orang tua. Misalnya kalau ada masalah, saya panggil, kemudian cari solusi yang terbaik. Saya libatkan wakil, saya libatkan guru senior, dan saya tidak lupa meminta minta saran ya, ide kepada teman-teman, walaupun guru itu guru muda ya, teman-teman yang masih muda, tapi tidak lepas itu, walaupun mereka masih muda, mungkin ide-ide dan pendapatnya lebih bagus itu jadinya. Mungkin memang cara-cara tersebut sangat efektif ya Bu ya, ya selama ini betul, dalam pengambilan ada kedamaian di sana. Nah selanjutnya nih Bu, kira-kira selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu tadi pada kasus dilema etika apa? Ya, tantangannya itu ya ini saja, kadang-kadang kebetulan masalah kasus seperti ini diketahui oleh LSM, ya itu yang merupakan tantangan bagi ibu, membuat pekerjaan tidak nyaman, padahal di dalam udah nyaman tetapi keluarnya tidak nyaman, padahal bisa diselesaikan di dalam, tetapi tantangannya seperti itu. LSM, tapi bagus juga kalau ada LSM yang seperti itu mengontrol kerja kita dalam sehari-hari. Dan memang tantangan-tantangan di sekolah itu tidak jauh ya Bu dari ya. LSM, betul. Tapi nggak apa-apa, LSM juga tugasnya memantau kita. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya langsung di tempat, atau bahkan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalani? Biasa yang sudah saya lakukan, saya tidak punya jadwal karena kasus itu kan kadang-kadang kita tidak terduga. Jadi saya ya itulah, kalau ada masalah hari itu juga harus selesai. Jadi cepat kita diskusikan, ya kita terbuka dengan teman-teman gitu. Jadi itulah yang saya lakukan selama ini, sepertinya nyaman ya. Memang ada bagusnya seperti itu ya Bu ya. Benar sekali, kalau ada masalah lebih baik saat itu juga kita harus selesai. Betul, bagus sekali yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Kemudian kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada sekali, terutama kalau saya nih di Malaka Jaya 05 ini terbantu oleh wakil saya. Nggak apa-apa disebutkan namanya, Bu Haji Mistia, selama ini telah membantu saya dalam mengambil keputusan karena dia memang mumpuni, punya pemikiran dan bijaksana juga dalam ini. Jadi mereka membantu saya dan teman-teman juga semua yang saya hadapi sekarang ini. Alhamdulillah saya nyaman minta pendapat, ada ditanggapin. Nah, kemudian ya itu, jadi tidak ada punya ya, adalah yang membantu gitu, pikiran sendiri. Betul, ya memang wakil kepala sekolah kan memang tugasnya juga membantu kepala sekolah. Betul ya Bu ya. Nah Bu, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Ya, pengalaman yang saya petik itu ya seperti ini, bahwa kita itu harus tahu pribadi masing-masing guru-guru kita. Ini seperti Ibu Dina di mengajar di kelas, tahu nih ini anak ini seperti ini seperti ini. Begitu juga saya. Jadi saya harus memahami pribadi masing-masing. Jadi sehingga saya bisa
memadukan mereka supaya nyaman juga menghadapi saya dan saya juga nyaman menghadapi mereka. Jujur ya Bu, Ya. saya sebagai bawahan pun sangat nyaman tentunya ya Bu dengan apa yang Alhamdulillah. sudah Ibu lakukan untuk pribadi saya Iya, sendiri. terima kasih kalau Apalagi Bu Dina. dalam untuk mengikuti pendidikan CGP ini Ibu sangat mendukung saya gitu Bu. Terima Ya. kasih banyak atas dukungan Ibu, atas arahan Ibu semuanya. Semoga Ibu selalu sehat selalu. Ya. Mungkin ini saja Bu wawancara dari saya pribadi. Saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Ibu. Terima kasih dan Ya. semoga kita ada kesempatan di lain waktu untuk wawancara kembali. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Selamat siang Bu Win, Selamat siang selaku juga. Kepala Sekolah SDN Malaka Jaya 08 pagi. Mohon maaf Ibu sebelumnya saya ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Saya Alhamdulillah bisa silaturahmi kan, Bu iya, Dina. Baik. alhamdulillah. Gini Bu, pengambilan video ini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di SDN Malaka Jaya 05 tentang tugas modul 3.1 di mana tentang pengambilan keputusan. Nah, kebetulan tugas ini saya akan mewawancara beberapa kepala sekolah yang hari ini kebetulan saya meminta waktu Bu Win selaku kepala sekolah Maja 08 untuk saya bisa wawancarai. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, biar sukses ya Bu Dinanya ya. Alhamdulillah, Lulus, amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya Bu Win? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sangat sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bu Win selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Mungkin langsung saja ya Bu ya. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Dimana yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu di sekolah Ibu? Ya biasanya saya secara pribadi melihat dulu kasusnya seperti apa. Setelah kasusnya seperti apa, baru nanti ada pemanggilan, ada musyawarah, bisa kepada dewan guru. Setelah itu, setelah keputusan itu bisa kita musyawarahkan, baru kita mengambil keputusan bersama musyawarah. Itu yang bisa saya lakukan ya, seperti itu Bu Dina. Ya memang bagus sekali ya Bu ya. Sebagai kepala sekolah memang harus bisa menempati diri ya Bu ya. Maksudnya kalau ada masalah ya udah kita cari tahu dulu masalahnya seperti apa, kemudian dimusyawarahkan gitu ya Bu dengan para rekan guru. Bagus sekali Bu. Kemudian di pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Bu? Biasanya kan kita berdasarkan pada peraturan ya. Betul. Peraturan yang kita jalankan, lalu peraturan itu kita bisa laksanakan setelah kita tentunya berdiskusi. Tetap harus kita terapkan peraturan yang memang merupakan birokrasi yang harus kita laksanakan, harus kita terapkan di sekolah seperti itu. Ya. Ya memang kalau dalam pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama benar, ya kita tetap balik lagi ke peraturan ya Bu ya. Betul. Bagaimana peraturan itu sendiri, baru kita bisa melangkah lebih lanjut bagaimana nilai kebajikannya gitu. Benar Bu. Banyak ya tentunya. Bagus banget Ibu. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ketika ada Biasanya kasus. ya, kita kan berdasarkan itu ya fakta ya. Betul. Nah, laporan misalnya. Nah, setelah ada itu baru pemanggilan dulu. Pemanggilan bisa untuk kasusnya orang tua maupun siswa, kita pemanggilan. Kita musyawarah, kita punya buku kasus, dan kita apa penyelesaian yang bisa kita selesaikan di dalam kasus itu, ya kita sampaikan. Nanti ada juga kita biar anak kita tahu, misalnya anak murid ya, nanti mereka tanda tangan di dalam berita acara itu. Terus orang tua murid juga yang berkasus, misalnya kita juga ada berita acara. Dan langsung kita punya buku kasus. Benar-benar Bu. Ya. Jadi memang langkah-langkah Ibu itu memang sudah sesuai ya Bu dalam pengambilan keputusan gitu ya Bu sebagai kepala sekolah. Hebat banget Bu Win. Insya Allah. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Ya, biasanya setelah ada
kami mengambil keputusan, saya biasanya selalu berdiskusi dengan teman-teman atau kumpul bareng untuk membicarakan kejadian-kejadian apa yang itu dan apa yang kita laksanakan selanjutnya, langkah apa yang kita berikan kepada misalnya pada orang tua, kepada siswa untuk meminimalkan setiap kejadian-kejadian seperti itu. Terus ada musyawarah tentu dengan guru-guru, tentu kita urung rembuk bareng masalah seperti apa kita bisa selesaikan sama-sama. Ya, ini memang salah satu yang sangat efektif ya Bu, ketika kita sebagai pemimpin istilahnya Bu mengajak bawahan kita sebagai para rekan guru untuk selalu bermusyawarah ya Bu ya. Benar Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan nih bagi Ibu sendiri ketika pengambilan keputusan? Tantangannya mungkin ya kalau secara dengan pihak-pihak guru sih kami juga tidak ada masalah ya. Kami akan terus berkoordinasi kepada orang tua dan kepada guru juga, dan setiap keputusan itu nanti kadang saya melakukan suatu penggalian atau pemberian edukasi, misalnya bekerjasama dengan puskesmas, bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya seperti billing ya, itu bisa kita bisa dengan puskesmas, atau misalnya dengan narkoba kita panggil dari BNN ya, seperti itu. Jadi secara otomatis mereka dapat pengetahuan juga untuk anak orang tua. Kita guru juga edukasi. Ujung-ujungnya dari tantangan itu ya bagaimana kita kelola menjadi edukasi buat anak itu sendiri. Benar-benar bagus banget ya Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bu? Gimana mungkin setiap ada kasus apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut atau punya jadwal-jadwal sendiri gitu Bu dalam penyelesaian kasus? Ya, selama ini kan memang karena itu aja ya. Kalau kasus kan biasanya untuk jadwal berkala tidak ada sih ya. Kami hanya melakukan ketika ada kasus itu sendiri. Tapi jadwal berkala yang kita bisa berikan kepada sekolah, program seperti BNN, program seperti edukasi orang tua dari puskesmas itu udah ada programnya. Program ya. Kalau untuk kasus kan kita pernah yang kasus terjadi seperti apa, kita harapkan tidak ada kasus ya, aman dan kondusif sekolah ya. Benar-benar Bu. Ya memang kalau misal apalagi kalau kayak kasus anak, kasus orang tua itu ya alangkah baiknya kan langsung ya Bu ya, langsung kita tindak benar-benar Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Mungkin ada yang membantu? Yang membantunya tentunya kan karena kita stakeholder ya di sekolah ya, tentu ada wakil, ada guru-guru, dan mungkin ada wakil juga untuk sementara walaupun tidak di SK ya, maksudnya tetap wakil siswaan juga kita punya di sini. Setiap wakil kepala sekolah tentunya juga ikut membantu kami di sini dan semua penyelesaian masalah-masalah di sekolah. Iya benar banget Bu. Memang stakeholder sekolah itu memang nomor satu ya Bu ya dalam membangun sekolah gitu ya Bu, memajukan sekolah. Bagus banget Bu, jawabannya sungguh sangat membuat ini ya. Kemudian yang terakhir sebatas pengalaman aja ya. Benar, Ibu banyak pengalaman di sekolah aja. Nah yang terakhir Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa sih Bu yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya mungkin kita memang perlu komunikasi ya. Betul, perlu komunikasi, perlu koordinasi yang baik gitu ya, sehingga nanti ya yang kita harapkan program sekolah maupun apapun yang terjadi di sekolah ya kita bisa diskusikan sama, kita bisa jalankan sama-sama, yaitu karena perlu komunikasi kali ya. Orang kadang-kadang miskomunikasi jadi timbul salah paham. Benar Bu. Nah itu jadi perlu komunikasi yang baik gitu ya, koordinasi yang baik. Memang kita kalau misalnya di sekolah memang komunikasi itu nomor satu ya Bu ya. Betul banget. Terima kasih banyak nih Bu atas waktunya sudah memperbolehkan saya untuk mewawancarai seseorang yang sibuk. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Dina, sukses selalu, mudah-mudahan lulus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya kepada Ibu Andi selaku Kepala Sekolah SDN Malakajaya 06. Saya meminta waktu sedikit Ibu untuk
mengerjakan tugas dalam rangka pemenuhan tugas CGP angkatan 10 pada modul 3.1. Apa kabarnya Ibu hari ini? Ya alhamdulillah, Neng. Ya seperti inilah sehari-hari Ibu sehat. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu sehat. Amin, amin, amin. Ya, mungkin bisa langsung saja ya Bu ya. Ya, saya. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai identifikasi kasus yang ada di sekolah Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Memang benar sih, saat ini Ibu sedang mengidentifikasi kasus-kasus yang berada di sekolah ini dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukannya pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan secara dengan peraturan yang berlaku. Ya sangat baik ya Bu ya. Jadi kalau memang pengambilan keputusan memang seperti yang sudah Bu Andi berikan contoh gitu, dengan musyawarah dengan rekan-rekan guru gitu. Bagus sekali Ibu, berarti selama ini dalam pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Ibu? Yang Ibu ambil itu keputusan permasalahan yang sama-sama benar, tetapi berpegang teguh dengan peraturan. Setelah itu melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi yang banyak orang. Iya, bagus sekali berarti ya Bu ya. Jadi walaupun nilai-nilai kebajikan itu sendiri, ya Ibu tetap harus melihat nilai yang benar-benar, nilai kebajikan itu yang seperti apa, benar Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Itu mencari fakta, data, pemanggilan, koordinasi terkait dengan komunikasi bersama-sama serta guru-guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya benar ya Bu ya. Memang kalau ada permasalahan yang kita cari pasti tanya terlebih dahulu gimana aslinya kejadian apa masalah tersebut gitu. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Bu? Yang paling Ibu anggap efektif? Yang paling efektif menurut saya ya, keputusan saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru-guru beserta staf yang lain. Nah, memang dengan seperti itu ya Bu ya, kalau misalnya kita kan pasti rembukin dulu di ruang guru seperti apa. Jadi kebijakan yang Ibu sudah lakukan sudah sangat bagus Bu di sekolah Ibu. Kemudian hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Itu dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan, dengan pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak apabila sekolah ini turut campur pihak-pihak lain atau LSM. Betul Bu, benar. Ini memang sekolah tidak jauh dari LSM ya Bu ya. Kesalahan sedikit, benar. Kesalahan sedikit aja bisa jadi masalah buat LSM, benar ya Bu. Memang tantangan tersendiri bagi kepala sekolah ya Bu ya. Iya benar Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata ala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah pasti Ibu langsung menyelesaikan? Ya pasti, khusus untuk menyelesaikan kasus yang dilema, tergantung beratnya kasus itu. Nenengnya permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, misalnya komunikasi yang baik ke semua murid ataupun guru, lalu kita koordinasi bermusyawarah
dan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Iya benar ya Bu ya, kalau misalnya sebagai kepala sekolah kan memang kita harus ada masalah ya saat itu juga kita langsung Ya, selesaikan gitu ya Bu, dengan cepat dan tepat gitu tentunya. ya, saya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Ya, ya pastinya itu kita harus berkoordinasi dengan tim seperti staf guru, komite, serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama. Benar ya Bu ya. Memang kepala sekolah ya jajarannya ya Wakasek, guru-guru gitu. Dalam pengambilan keputusan juga kita nggak ujuk-ujuk langsung ambil keputusan Ibu. Iya, iya. Bagus sekali Ibu. Ya, disepakati Kemudian bersama. di pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Ya itu berkomunikasi, berkoordinasi kepada semua pihak sehingga akhirnya keputusan itu diterima oleh saya dan teman-teman yang lain, yaitu dengan seperti mengambil keputusan yang positif ya Neng ya. Jadi itulah yang diluangkan kepada saya. Sangat bagus berarti ya Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan hal yang dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa prinsip, ada beberapa nilai kebajikan yang sudah Ibu laksanakan di sekolah Ibu, dan semua itu alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya di sekolah. Ya. Dan itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang sudah Ibu berikan, dan saya mohon maaf apabila sangat-sangat sangat-sangat mengganggu pekerjaan Ibu di sini. Terima kasih banyak, semoga Ibu sehat, Ibu makin sukses di sekolah Ibu di Malakajaya 06. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih, Assalamualaikum Ibu juga. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu berharap semoga Neng dari Guru Penggara menghasilkan hasil yang terbaik, menjadi Amin. seorang pemimpin yang terbaik. Amin. Ya kan itu namanya kan amanah. Betul Bu. Ya, apa yang kita diberikan oleh pemerintah ya kita jadikan itu suatu amanah Betul. yang baik ya, sehingga nanti kesananya akan lebih baik. Benar. Ya, terima kasih. Ya, salah satu contoh Ibu Andi sendiri. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.